Tapi itu ya, dulu jadi dua kasus ini. Dulu saya benci Islam, jadi cinta. Dulu saya benci bahasa Arab, sekarang saya cinta bahasa Arab. Lian fi hadzal bilad natahadats lugha arabiyyah kull yaum. Sebagai teroris yang kami hancurin masjidnya, bakar Al-Quran. Itu masjid bang, itu masjid itu sisa ya, tembok sama atapnya doang. Semua isinya udah habis kita bakar. Makanya 2 tahun yang lalu saya ke NTT, saya ketemu kawan saya sekarang. Beliau seorang prajurit lah, TNI. Dia bilang ini, dia bilang sama teman-temannya, kau tahu nggak katanya? Ini kawanku Orlando ini, dulu yang bakar-bakar masjid, lempar masjid, bakar Al-Quran, sekarang jadi ustadz dia katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Apa kabar sahabat channel Ngaji Cerdas? Mudah-mudahan kalian sehat semua. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Orlando, bukan Ronaldo ya, Orlando. Nama baptis saya dulu Arnaldo Pinto. Itu nama yang dikasih sama orang tua ketika lahir ya, dibaptis. Keluarga saya itu bang semuanya ya Katolik. Saya lahir di Timor Timur ya, atau sekarang udah namanya Timor Leste. Dan izin Allah Subhanahu wa taala perjalanan menuju Islamnya lika-liku begitulah bang. Banyak cobaan di luar dugaan yang tadinya saya memang tidak ada pikiran ya bakalan masuk Islam, itu nggak ada. Karena kalau lihat ke belakang, saya dulu termasuk yang agak ya kacau lah ya. Sampai sekarang itu saya diganggu sama teman-teman. Jadi sekitar 3 tahun ya, 3 tahun sebelum saya masuk Islam. Dan saya nggak kepikiran bakalan masuk Islam. Jadi ada kejadian waktu itu di Timur-Timur, ya, masjidnya dihancurin. Nah saya kebetulan ada di situ. Jadi pagi hari itu masjid dilempar sama 5 pemuda. Nah mungkin orang ke-6 itu saya bang. Saya ikut lempar. Karena waktu itu memang yang kita tahu bukan Islam sih. Saya dulu mikirnya bukan Islam. Cuma ya agama yang agama Arab lah. Yang nggak makan daging babi. Nah itu yang saya paham. Jadi yang Islam nggak begitu kental. Terus ustadznya itu namanya Ustadz Jainuddin, itu sering dituduh ya teroris ya kan, orang jahat. Jadi itu yang sering saya dengar, akhirnya kita tuh benci aja. Ya, benci sama Islam. Kemudian ya suatu hari itu pagi-pagi sekitar jam 6 lempar masjid. Ya ada 5 pemuda sekitar itu. Nah saya pun datang ikut lempar. Itu hari Minggu. Saya masih ingat itu, saya lempar pertama kena kacanya itu hancur. Terus lempar kedua kena kubahnya. Itu masih ingat banget. Jadi ya itu perjalanan, padahal setiap hari itu saya main dekat masjid. Tapi waktu itu karena kejadian ini akhirnya saya pun ikut. Ya ada rasa-rasa kayak benci cuma tidak ada alasan jelas gitu loh, hanya ikut-ikutan. Ya ikut-ikut benci lah, orang kayak bilang ini teroris, ya ikut aja benci. Padahal nggak tahu asal usulnya, kenapa dia teroris, gimana ceritanya. Jadi termakan isu gitu. Jadi kalau lihat latar belakang kayak tadi lempar masjid. Dan yang parahnya juga bang, dulu kan saya Kristen tuh. Iya. Ini anaknya Ustadz Jainuddin ini sholat Isya itu. Mohon maaf ya, kami dulu di Timor Leste atau orang Timur ya, waktu itu memang tiap hari kami mandi, pasang duit. Iya. Ya. Nah, uang yang kami maunya permainan kami itu selalu pasang duit, entah apa aja itu semuanya. Jadi kami main judi. Pas setelah sholat Isya, anaknya Ustadz Jainuddin itu datang ke rumah ngajak. Padahal dia orang Islam ini. Iya. Orlando, ayo
Ayo kita main katanya. Ya biasalah main judi, maksudnya main kartu. Di mana? Ayo sana. Nah biasanya kami di Gubuk nih. Iya. Tapi waktu itu saya diajak ke masjid. Iya. Ya saya kan orang Katolik, saya orang Kristen, saya nggak tahu. Dibawalah kan ke masjid. Tidak merasa berdosa apapun, karena mereka pun nggak ada jelasin apa-apa. Mungkin itulah kalau menjadi orang Islam harus berilmu ya, karena Iya. nggak tahu ilmunya begitu. Saya diajak ke masjid, mereka nggak merasa berdosa, saya pun nggak ada pikiran apa-apa, dimasukin. Hanya bertiga itu main judi di tempat imam itu. Itu kan masjidnya besar, iya. Itu astagfirullahaladzim. Setelah saya masuk Islam, saya belajar, Mak. Itu dosanya itu entah gimana itu dosanya. Baru saya mikir, ya inilah orang Islam kalau nggak tahu ilmunya begini. Jadi Iya. kami main di tempat imam. Pas main-main judi, ya namanya orang main judi kan nggak diam gitu loh, pasti berisik. Iya. Ya kan? Datang polisi nangkap kami tuh. Polisinya orang Islam. Kami ditangkap. Jadi itu diantaranya Bang. Jadi saya lempar masjid, pernah judi di dalam masjid. Nah yang lebih parah itu pas kejadian yang tadi itu Bang, yang lempar masjid itu semua Al-Quran kami bakar. Nah itu saya merasa mungkin itu dosa saya paling besar ya. Iya. Karena waktu itu ya apapun seharusnya nggak boleh ya. Cuma ya waktu itu kami berbuat sedemikian. Orang Islam diusir semua, ya kan. Ustadz Jainuddin sama keluarganya udah diamankan sama pihak aparat, dipindahin ke kota. Perjalanan dari kampung kami ke kota itu sekitar 3 jam. Jadi waktu itu karena pas hari Minggu jadi rame banget. Jadi maksudnya kalau lihat dari latar belakang ini kayaknya ya nggak mungkin masuk Islam gitu loh. Tapi itulah hebatnya Allah ya. Akhirnya ya perjalanan waktu, kejadian-kejadian itu, jadi nggak ada gambaran Islam itu apa, gimana. Cuma taunya ya ustadznya jahat, orang teroris, begitu-begitu. Tapi 2-3 tahun kemudian terjadi tragedi tahun 99 itu yang dimana Timor Leste memisahkan diri dari Timur memisahkan diri dari Indonesia kan? Iya. Nah waktu itu saya sedang liburan ke kota, ya. Yang saya kunjungi itu Ustadz itu, Ustadz Jainuddin itu. Iya. Agak aneh ya. Saya kunjung ke rumahnya, pas pula kejadian itu saya nggak bisa balik lagi ke kampung karena keadaan udah rame kan, banyak orang, udah suara senjata, udah tiap hari, pagi, siang, sore kan, rumah-rumah dibakar, terus mobil, banyak juga yang terbunuh. Nah waktu itu bingung. Nah itu singkat cerita saya datang ke Indonesia. Iya. Saya datang ke Indonesia menjadi, iya maunya waktu itu posisinya Timor Leste, Timur udah resmi menang. Iya. Jadi dia tinggal nunggu waktu untuk meresmikan kemerdekaannya. Dan waktu itulah saya datang ke Indonesia ya. Jadi ikut di yang di pengungsi itu, pengungsi X. Iya, enggak, pengungsi X Timur. Jadi waktu itu saya jadi pengungsi. Nah, ketika di Indonesia itu, saya tinggal sama Ustadz Jainuddin itu. Iya. Ini sesuatu yang agak-agak gimana kalau saya pikirin. Ini orang dulu saya benci ya kan. Kemudian saya datang ke pengungsi karena kejadian waktu udah ramai di kota itu, saya nggak bisa pulang lagi kampung. Akhirnya saya datang lah kan, ikut orang-orang itu datang ke NTT naik pesawat Hercules. Sampai sana akhirnya udah tinggal sama Ustadz Jainuddin sekeluarga, dan itulah saya menjadi anak angkatnya. Gitu Bang. Iya. Jadi menjadi anak angkatnya, akhirnya udah tinggal bersama beliau. Itu sudah Islam itu Bang? Belum, saya masih Kristen. Oh belum ya? Belum, saya masih Kristen. Jadi tinggal sama mereka. Saya nggak dijahatin karena dulu lempar masjid, bakar Al-Quran atau apa. Inilah hebatnya Ustadz Jainuddin ini. Saya lihat kok orang ini baik gitu.
Padahal semestinya ya dengan latar belakang saya gitu dia bisa aja nggak nerima saya gitu kan. Iya. Tapi ya itu saya dibaikin, saya tinggal sama beliau sama istri anak-anaknya itu. Jadi waktu itu ya dengan keadaan apa namanya nggak diduga lah saya datang ke Indonesia, ke NTT itu. Akhirnya udah tinggal bersama beliau itu sekitar 2 tahun lah. Iya. Ya 2-3 tahun. Saya lihat Islam yang tadinya kalau kita lihat seperti kalau kita tahu durian itu kan tajam ya, Iya. kayak serem gitu. Cuma dalamnya itu rupanya enak. Nah, Iya. begitulah Islam. Kalau lihat hanya kesininya dengar dari orang teroris ini jahat, begini-begini. Tapi setelah saya lihat tinggal sama Ustaz Jainuddin, yang itu bang 2 tahun saya tinggal sama dia nggak ada disuruh masuk Islam, Iya. nggak ada, ya. Jadi saya nggak ada disuruh masuk Islam. Jadi dibebaskan ya? Bebas. Nah itulah di dalam Al-Quran kan jelas ya, namanya nggak boleh itu, tidak ada paksaan dalam Islam, ya kan? Jadi akhirnya saya bersama mereka tiap hari saya lihat orang-orang itu sholat. Baru saya tahu ini, oh sholatnya kayak begitu di dalam rumah kan? Iya. Jadi Pak Jainuddin imam, anaknya makmum, terus ada istrinya. Nah saya paling belakang, saya duduk berdoa pakai agama saya. Iya. Jadi setiap hari saya lihat itu. Cuma hal yang menarik itu bang, ketika saya lihat mereka mau sholat, itu mereka berwudu kan, berwudu. Iya. Itu kayak apa ya? Saya lihat kayak orang paling bersih lah. Soalnya sehari kan 5 kali tuh. Iya. Sholat ya kan, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya. Jadi setiap hari itu mereka harus berwudu, pakai sarung, pakai baju apa namanya, baju koko. Iya. Jadi saya lihat ada keindahan ya dari kebersihan, masya Allah gitu. Terus mohon maaf, saya kan dulu di Timur itu orang kampung. Kalau bilang untuk kebersihan mungkin jauh lah. Iya. Enggak seperti orang Islam. Setiap buang air kecil, air besar kan pakai air bersih. Kalau namanya di kampung kan itulah pakai kayu. Tidak bersih lah, intinya tidak bersih. Jadi saya lihat ini apa keindahan yang luar biasa yang saya lihat. Iya. Kayaknya saya tapi belum ada keinginan masuk Islam, nggak ada. Cuma saya lihat ada keindahan, kenyamanan aja. Kemudian Ustaz Jainuddin dulu dianggap sebagai teroris yang kami hancurin masjidnya, bakar Al-Quran. Itu masjid bang, itu masjid itu sisa ya, tembok sama atapnya doang. Semua isinya udah habis kita bakar. Makanya 2 tahun yang lalu saya ke NTT, saya ketemu kawan saya sekarang. Beliau seorang apa namanya prajurit lah, TNI. Dia bilang sama teman-temannya, kau tahu nggak katanya? Ini kawan Orlando ini, dulu yang bakar-bakar masjid, lempar masjid, bakar Al-Quran, sekarang jadi ustadz dia katanya. Ya, itu kan dulu memang ceritanya nyata begitu, cuma apa lagi saya mau bilang kan? Cuma kan ya perjalanan waktu dan yang lain kan saya nggak cerita ke beliau, jadi beliau nggak tahu. Cuma itulah hidayah Islam. Jadi saya lihat keindahan dari wudunya ya kan. Terus setiap hari itu kayak apa di rumah itu kan ibu kan pakai jilbab. Iya. Itu ya awalnya kan agak aneh gitu ya. Oh, kayak gini, ini orang Islam gitu ya. Jadi rupanya orang kalau pakai jilbab itu dalam Islam itu kan cewek itu kan wajib jilbab. Iya. Jadi kalau misalnya dia menggunakan jilbab ya setiap hari dia berdosa. Itu kan urusan dia sama Allah ya kan. Enggak ada urusan sama manusia. Dan saya baru tahu kalau memang apa namanya jilbab ya menutup aurat dan dia membuka aurat kayak rambutnya hanya boleh lihat itu ya suami dia. Iya. Jadi Islam itu kok indah gitu. Ingat-ingat kalau saya lihat di Kristen ya Bunda Maria kan pakai juga nutup kepala. Iya. Jadi mulai ada perbandingan, tapi itu di pikiran saya aja, saya nggak cerita-cerita. Iya. Ya kan? Kemudian setiap sore saya lihat anak-anak Islam itu ngaji. Padahal di pengungsi itu banyak orang Kristen, mayoritas memang Kristen. Tapi karena keluarga yang saya tinggal ini orang Islam, yang saya lihat begitu. Jadi setiap sore saya lihat anak-anak Islam itu ngaji.
Mereka masih kecil aja udah belajar Iqra ya kan, udah hafal surat-surat. Kalau kita bilang kitab sucinya. Nah, saya dulu sebagai seorang Katolik atau agama saya dulu nggak ada. Saya mempelajari agama saya seperti orang Islam mempelajari dari kecil udah diajarin semua, ya kan? Sampai kitab suci mereka aja mereka sampai apa Abatasa, Kurvijaya, sampai bisa baca Al-Quran, kemudian hafal itu luar biasa. Iya. Cuma yang lebih menarik ini anak-anak ini kalau ngaji kan pakai apa ya, sarung, kopi ya kan, indah aja lihatnya itu, bagus ya kan, Iya. gurunya. Kemudian kalau sore hari saya lihat di TV itu kayak sholawatan itu. Kalau dulu masih terkenalnya Mbak Sulis ya, Iya. yang ya kayak begitu-begitu nyanyi-nyanyi. Saya lihat Iya. orang Islam kok apa namanya pakainya bagus ya kan, anak-anak laki-lakinya duduk. Jadi ada keindahan yang lihat kayak menarik aja. Akhirnya berjalannya waktu, udah setahun berlalu lah, nggak ada saya masuk Islam, ya kan. Terus suatu ketika, ya kan, saya lihat orang Islam ke masjid. Nah, ketika mereka masuk masjid, ya biasa kan mereka antri berwudu, ya kan, berwudu. Kemudian masuk masjid, sendalnya itu alas kakinya dibuka. Saya tuh mikir keras ya. Saya dulu masuk rumah ibadah saya itu kan pakai sendal, sepatu ya. Kalau di Islam enggak, wajib dibuka itu. Baru saya dapat dari cerita bahwa dari anaknya Ustaz Jainuddin bahwa masuk rumah ibadah ya nggak boleh katanya, nggak boleh pakai alas kaki karena kotor, mungkin di jalan kita injak kotoran kotoran hewan atau apa lainnya. Nanti rumah ibadah jadi kotor. Jadi ini rumah Tuhan, rumah Allah harus dijaga. Saya mikir, kalau berarti dulu saya masih agama saya dulu, mungkin saya injak-injak itu saya masuk ke rumah ibadah saya pakai. Saya mengotori lah ceritanya. Nah ini aja udah nilai yang perbandingan yang udah luar biasa gitu. Terus saya mikir-mikir, jangankan rumah Tuhan ya, masjid. Oh rumah kita aja kalau habis dipel nggak berani kita masukin pakai sendal sepatu. Kenapa dulu saya masukin? Jadi saya mikir begitu. Kemudian orang Islam itu dalam masjid duduknya rapi, ya kan? Laki-laki di depan, yang wanita di belakang, ada penghalangnya. Jadi ada keindahan ya, itu yang setiap hari saya lihat. Mungkin dari situ ya mulai tumbuh suka itu loh. Nah, yang lebih menyentuh lagi, suatu ketika Ustaz Jainuddin itu dapat bantuan sekitar 6 karung pakaian. Mungkin dari jamaah yang di Jakarta ya. Jadi ketika pakaian itu sampai di rumah, nah beliau suruh kita ambil, tapi satu orang satu. Jadi saya, anaknya Pak Jainuddin ya, sama istri kita itu hanya ngambil satu buah gitu. Jadi kalau ambil baju ya baju aja, atau baju sama celana lah. Artinya nggak banyak itu, satu orang dapat 2 baju sama celana atau hanya baju aja. Setelah saya masuk Islam, baru saya mikir, mohon maaf ya, kadang kalau sebagai penanggung jawab seperti itu, kalau nggak kuat iman, biasanya keluarga kan dibagi banyak-banyak dulu kan, ambil gitu. Iya. Ambilin, cari yang bagus-bagus. Ini kita enggak, dikasih satu baju, satu celana, udah semua, saya sama anak-anaknya begitu, sama istrinya. Kemudian sisanya 6 karung itu dibagi semua. Dan dibagi itu bukan hanya ke orang Islam, dibagi itu ke orang-orang ya Protestan, Katolik, semua dibagi. Itulah dakwah yang dilakukan oleh Pak Jainuddin. Dan menurut saya itu luar biasa ya. Dengan keadaan kita kalau di timur sana kan daerah minoritas, beliau dengan dakwanya itu peduli dengan semuanya. Ketika kayak orang Islam masjid dapat bantuan, beliau itu bagi bukan hanya kepada kayak hari raya Idul Adha. Itu dagingnya itu dibagi-bagi ke semua agama. Akhirnya itulah yang buat saya ya udah lama-lama tumbuh lah kan. Iya. Akhirnya pada akhir tahun 2000 malam itu saya dipanggil Orlando sini. Jadi Orlando, karena kamu kan anak angkat Bapak,
karena kejadian tahun 99 ini sekarang kita udah pindah ke NTT, kita Indonesia. Kalau kamu tinggal di Timor Leste ya kamu Timor Leste, tapi sekarang kamu udah di sini, kamu menjadi anak angkat saya, ya saya tanggung jawab. Jadi malam itu saya ditawarin, kamu Bapak besok bawa ke asrama Kristen. Kamu harus melanjutkan sekolah kamu di asrama Kristen karena kamu Kristen Katolik. Dan malam itu saya mikir ya kan, saya bilang saya nggak mau, saya bilang saya sekarang ya saya milih Islam. Nggak ada pikiran karena mungkin setiap hari ya pemandangan. Padahal setiap hari teman Kristen saya yang main ya banyak karena memang mayoritas kan. Cuma karena sukanya itu udah tumbuh setiap hari pemandangan itu yang membuat saya nyaman, akhirnya saya malam itu memilih, Pak, saya masuk Islam. Enggak katanya. Jadi beliau tuh kayak belum beliau juga nggak mau. Enggak. Kamu harus masuk agama Katolik, asrama Katolik, kamu harus belajar. Enggak, Pak. Saya minta izin sebelum saya mau masuk Islam. Karena saya berapa kali ngulang, akhirnya beliau itu nggak memaksa. Ya kalau memang pilihan kamu gitu, ya Bapak mau gimana? Akhirnya itulah awal cerita saya masuk Islam itu, Bang. Dan waktu itu memang tidak ada yang tahu itu cuma Bapak, ya Pak Jenudin, sama anak dan istrinya. Jadi hari Jumat saya saya ikut mereka ke masjid. Dan di sanalah saya dijumpakan sama salah satu ustadz. Pas sampai biasalah, Pak Ustadz ini anak angkat saya, dia berkeinginan masuk Islam. Akhirnya sama Ustadz saya ditanya lagi, Dek siapa namanya? Saya bilang nama saya Orlando. Oh ya, nah, gimana ceritanya kok kamu dipaksa masuk Islam sama Pak Jirun? Nggak ada, Pak, saya bilang. Nggak ada, Ustadz. Ini benar-benar saya yang mau. Setelah ngobrol-ngobrol gitu, itulah hebatnya, Pak, Bang. Kok di dalam Islam itu emang sudah jelas ya, nggak boleh maksa orang masuk Islam, itu nggak boleh. Iya. Itu ayat yang memang dijalankan sama Pak Jenudin. Jadi kalau orang orang bilang maksa orang masuk Islam nggak ada. Itu saya rasakan sendiri. Dan sampai Pak Jenudin ini, Bapak angkat saya ini, beliau juga latar belakangnya dulu Kristen Katolik. Semenjak beliau masuk Islam, ya, sampai beliau tahun 2017 kemarin, sampai tahun 2017 kemarin, itu sekitar 1.300 yang beliau udah Islamin. Dari 1.300 ya, dari 1.300 yang beliau Islamin, itu diantaranya saya, Bang. Iya. Dan perjuangan beliau itu sangat-sangat luar biasa. Ya, dakwah beliau, saya jadi salah satu saksi hidup beliau lah. Bagaimana beliau dakwah keliling-keliling kampung, peduli sama semua orang. Dia nggak hanya lihat umat yang Islam, semua orang dilihat. Kalau ada orang sakit yang nggak mampu ya ke rumah sakit, dia bayar rumah sakit. Kalau ada tetangga yang bikin acara, dia nyumbang beras. Bahkan nggak segan-segan, kambingnya pun dikasih. Di rumahnya itu, Bang, tiap hari ramai tuh rumahnya tuh. Iya. Waktu saya mulai, itu dari waktu masih Timor Leste sekarang, sampai di Indonesia saya tahu banget, setiap rumah itu kayak pasar. Warga datang minum kopi, ngeteh, pagi, sore, malam. Itu jiwa, padahal beliau kan kalau kita bilang termasuk yang galak ya, tapi jiwa lembutnya itu yang, mungkin itu dakwah beliau. Jadi singkat cerita, akhirnya saya syahadat lah sama Ustadz. Saya lupa nama Ustadz itu pada hari Jumat. Nah, setelah selesai syahadat, saya ditawarin nama. Dek, namanya mau diganti enggak, katanya. Kalau orang masuk Islam, biar namanya diganti, biar namanya jadi doa, katanya. Sebenarnya nama panggil saya itu nama baptis Arnaldo Pinton, ada pun nama panggil Orlando. Akhirnya di situ dikasihlah nama Muhammad. Seharusnya itu Muhammad Arnaldo. Iya. Cuma udah ditulis Muhammad Orlando, akhirnya udah jadilah Muhammad Orlando.
Nah, itu awal habis syahadat itu nggak masalah bang. Pas pulangnya itu, saya sholat di Iya. rumah, ketahuan sama teman-teman saya. Wah, di situ mulai rame kan. Orang, kau masuk Islam kau katanya. Jadi teman-teman saya itu heboh Iya. di sekolah, ya. Ini setiap sekolah saya dibully lah sama kawan. Kau kenapa kau masuk Islam kau? Kau dipaksa ya katanya sama Ustaz Jainuddin. Nggak ada, aku bilang. Kau bodoh itu, nanti nggak makan daging babi lagi kau. Daging babi kan enak katanya. Iya. Ya namanya, kalau kita bilang enak-enak. Dulu, apa ya, sebagai seorang yang masih pemakan itu ya. Dulu kan agama saya kan dulu semuanya makan itu. Nggak pernah saya dengar halal, apa haram gitu ya. Yang saya tahu ya semuanya halal. Semua yang kita hasilin. Kecuali ya mungkin nyuri itu masuk haram lah. Itu dosa lah. Iya. Walaupun dulu itu nggak ada istilah haram halal. Cuma kalau untuk kayak makan semua ya makan. Iya. Jadi saya diganggu, kau bodoh kau katanya sama teman-teman. Nanti kau nggak makan daging babi lagi, padahal daging babi enak. Ya agak sedih lah kan saya. Saya mikir gitu, mikir keras. Karena saya masuk Islam itu ya, orang kan masuk Islam macam-macam, ada yang belajar. Nah karena saya masuk Islam dengan cara ya, tinggal sama ustadz, lihat akhlaknya, lihat kehidupan orang Islam. Jadi lebih ke kehidupan. Saya nggak mikir kalau nanti masuk Islam nggak boleh makan daging babi. Saya nggak ada mikir ke sana. Cuma diganggu sama teman, akhirnya saya ingat. Iya. Kemudian pulang sekolah terus saja diajakin setiap hari. Terus dibilang, kau bodoh kau, nanti burung kau dipotong katanya. Kan ya saya takut. Saya usia 14 tahun waktu itu. Saya kan takut, saya bilang, ya nah, sebagai seorang ini ya, kita kan masih ABG lah. Ya, umur 14 tahun, 15 tahun itu. Akhirnya saya takut. Karena tiap hari digituin. Jadi saya down juga gitu. Gak makan daging babi, dibilang bodoh. Terus dibilang apa namanya, burungnya dipotong. Apa itu Islam itu katanya. Masa itu cium tanah, pantatnya ke langit gitu-gitu kan. Memang masuk akal semua ya, dia cerita. Karena kita bukan latar belakang masuk Islamnya belajar ya. Bukan karena perbandingan agama gitu. Jadi akhirnya saya agak goyang gitu. Iya. Kemudian pulang, kan malam kan saya suka ngaji sama ustadz lah, belajar Iqra. Kemudian saya sampaikan semua yang saya saya alami. Ustadz, saya tiap pulang dibully sama teman-teman begini katanya. Saya itu bodoh, ntar nggak makan daging babi setelah masuk Islam. Nama ustadz ini, masya Allah ya, dia sama juga orang Timur-Timur. Dia masuk Islam, kemudian dia nyantri di daerah Makassar. Jadi dia pulang ke NTT, dia dakwah. Itulah saya belajar sama beliau. Beliau cerita bahwa itulah Islam. Kenapa Islam itu melarang kita makan daging babi? Karena pertama, yaitu sebagai perintah Allah. Maksudnya perintah itu ini dilarang gitu loh. Iya. Nggak boleh makan. Ya udah, sebagai seorang Islam ya wajib, nggak boleh ikut, nggak boleh makan. Kemudian sebagai ketaatan seorang kepada Tuhannya, nggak dilarang ya kita nggak boleh. Terus kedua, secara medis ya kesehatan itu rupanya di dalam daging pita itu ada cacing pita katanya. Jadi waktu saya dijelasin detail sama ustadz saya, ya kalau kita sekarang lihat buka YouTube memang efek makan daging babi kan kayak begitu ya. Kan kita lihat ada kayak ulat-ulat gitu kan, serem banget. Akhirnya waktu saya dijelasin sama ustadz ini, saya jadi, kan masih ada daging lain, kenapa harus makan daging babi katanya. Jadi akhirnya ya kita terhibur dengan jawaban beliau yang masya Allah sangat bersahabat, tahu psikologi kita kan. Iya. Kemudian saya tanya terus, kenapa orang Islam harus disunat, burungnya dipotong? Kan saya bilang, katanya orang Islam nanti burungnya dipotong. Kata dia, bukan dipotong, itu ya dipotong, tapi bukan dalam arti yang dipotong semua atau gitu. Kan seram kalau dengar potongan. Iya. Cuma ya itu dia bilang kulitnya depan itu bersihin gini-gini biar bersih, dan itu ya itulah ajaran Islam. Kalau kita lihat nabi-nabi dulu ya semua nabi-nabi ya di sunat, itu namanya sunat. Cuma dibersihkan depannya begini biar bersih. Kalau orang yang nggak sunat ya kotor, di situ terkumpul banyak. Jadi masuk akal gitu bang. Kita kan ya
apa namanya, masih umur-umur itu dijelasin dengan bahasa beliau yang ringan, kita paham. Akhirnya ya masalah makan daging babi ya udah nggak masalah buat saya. Kemudian sunat udah saya nggak takut. Kemudian yang ketiga itu yang kayak kenapa orang Islam sembah cium-cium tanah setiap hari kalau sholat, kata Ustadz. Nah itulah bentuk kita apa namanya kita apa ya, merendahkan diri di hadapan Allah gitu. Kita ini dari tanah kemudian akan kembali ke tanah. Coba lihat ibadah kita kayaknya orang Islam itulah yang benar-benar merasa bahwa kita terhina. Orang sama raja sampai tunduk-tunduk gitu, apalagi sama Tuhan. Tuhan kita, Allah kita yang ciptakan langit, bumi, yang maha hebat. Jadi kita beribadah dengan cara yang Allah kasih, ya itu terbaik. Jadi nggak ada masalah. Nah setelah dengar penjelasan dari beliau, alhamdulillah bang, saya jadi jadi bulian-bulian tiap hari. Cuma kalau kebanyakan keseringan kita juga pusing lah ya kan. Iya. Nah untuk mengantisipasi hal ini, akhirnya suatu ketika ya waktu itu sekitar SMP kelas 2, ada seorang kiai dari Jawa Timur datang ke NTT. Beliau lagi dakwah safari dakwah gitu. Datang ngumpulin ngisi kajian di pengungsi itu. Kemudian beliau tawarin bahwa kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang anaknya mau sekolah di pesantren, silahkan ke pesantren saya gratis. Cuma ongkosnya tanggung sendiri. Nah akhirnya untuk menghindari hal-hal ini dan untuk pendidikan saya, udah saya didaftarin, kirim. Itulah awal mula saya ke Jawa bang. Saya nyantri di Jawa Timur. Jadi saya berangkat dari NTT. Dan memang nggak ada kebayang itu. Saya Masya Allah dapat hidayah Islam ya. Terus sampai lanjut lagi ke Jawa itu dulu nggak ada saya pikir-pikir begitu. Jadi ngalir aja. Cuma saya merasa ketenangan yang luar biasa itu kayak saya berdoa. Jadi selama saya masuk Islam itu bang, yang saya ngerasa doa-doa saya itu banyak keajaiban saya dapat. Dan itu benar-benar apa ya? Buat saya itu sesuatu yang luar biasa. Kan saya ke Jawa. Di sana saya masuk pesantren. Sekitar 7 tahun saya di sana saya belajar. Saya masuk pesantren, saya baru bisa baca Iqra 3 kayaknya. Jadi masih Iqra, belum belum tahu baca Al-Quran, tapi saya udah hafal sekitar 20 surat. Ya saya bawa, saya bilang kalau masuk Islam ya harus serius. Jadi saya setiap hari itu, ketika teman-teman saya yang bisa baca Al-Quran sama ustadznya ya baca. Kalau saya yang nggak bisa baca, ada ustadz yang ngajar kami ada 4 orang yang waktu itu belum bisa baca Al-Quran. Jadi setiap hari itu kami kayak talaki ya. Jadi datang dulu sama beliau diajarin Bismillahirrahmanirrahim. Kami ikutin Bismillah. Jadi setiap hari itu kami hafal 2 ayat. Sekitar 4 bulan itu saya udah hafal 20 surat. Itu saya nggak bisa baca Al-Quran. Dan itu saya yakin bahwa ini di antara bukti mukjizat Allah ya, mukjizatnya Al-Quran. Kita bahasa Arab kan termasuk susah loh, kita bisa ngafal coba. Iya. Orang bahasa Arab, kitab saya yang Injil, yang Indonesia aja belum tentu saya bisa ngafal. Ini saya bisa hafal, ya kan? Kemudian dari situ nggak lama saya bisa baca Al-Quran. Dan saya dulu termasuk orang yang pembenci bahasa Arab. Jadi saya masuk kelas, saya tulis saya lihat di papan itu di pesantren kan. Iya. Tapi bukan pesantren bagus Bang. Ini yayasan kecil lah ya. Yayasan sederhana. Kiainya Masya Allah berjuang untuk dakwah beliau. Jadi pas saya masuk kelas, tulis di situ Bismillahirrahmanirrahim. Itu saya lihat Bismillah kayak ketakutan saya. Iya. Kan saya mikir gini, berarti nanti belajar bahasa Arab di sini nih. Pernah suatu ketika di depan Ustadz, ada Ustadz sedang ngumpul, lagi istirahat. Saya tanya kawan, sekarang pelajaran apa? Bahasa Arab. Saya bilang, saya nggak suka. Sampai sekarang ini bang, itu Ustadz masih tahu saya. Tapi itu ya, dulu, jadi 2 kasus ini. Dulu saya benci Islam, jadi cinta. Dulu saya benci bahasa Arab, sekarang saya cinta bahasa Arab. Lian fi hadzal bilad natahadats lugha arabiyyah kull yaum. Jadi di sini sekarang itu justru di negara ini saya pakai bahasa Arab. Yang dulu ini saya benci, ya.
Jadi Masya Allah gitu, apa namanya, kadang saya merenung itu kayak lucu. Jadi ya saya waktu belajar bahasa Arab saya bilang saya nggak suka lah. Apa yang belajar bahasa Arab, bahasa Indonesia aja. Kayaknya setelah sekitar 7 tahun di pesantren itu saya belajar. Doa pertama saya yang Allah kabulkan itu pas SMA kayaknya. SMA itu saya berdoa, ya Allah beri hidayah sama keluarga saya, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya. Karena bagaimana Allah katakan bahwa inna dina indallahil Islam, ya kan? Agama yang diridhoi, yang diterima hanya Islam. Jadi kayak apa Bang? Kena di hati gitu. Iya. Ya Allah, ya kita takut lah kan. Kalau teman-teman bagaimana nanti nasibnya. Saya terus berdoa, sujud, berdoa. Dan hal yang selama saya masuk Islam nggak pernah saya tinggalin sholat Bang. Selama saya mulai dari syahadat sampai sekarang, yang namanya sholat nggak berani saya tinggalin. Makanya saya lihat orang Islam meninggalkan sholat kayak biasa, itu buat saya sesuatu yang aneh ya. Iya. Kok bisa? Ini urusannya sama Allah. Kalau kita hidup, nafas, apa segala macam nikmat, kita badan sempurna. Sholat pun nggak bisa. Coba sholat aja nggak mau sholat, gimana? Jadi saya kalau lihat orang Islam nggak sholat itu kok berani banget gitu. Nah yang jadi Bang, dari setiap sholat saya berdoa. Dan coba Bang, 2 tahun saya di pesantren, saya berdoa gitu buat hidayah untuk keluarga, teman-teman. Datang teman-teman Bang, rombongan yang 2 tahun setelah saya di pondok saya berdoa, yang datang masuk Islam, anak-anak mualaf 20 orang, itu teman-teman saya semua. Iya. Kebanyakan. Dan itu ya saya merasa bahagia lah, bahagia, senang. Ya Allah, dan kau kabulin doa saya. Iya, teman-teman saya, teman-teman main dulu di NTT. Akhirnya dari situ saya udah merasa punya kewajiban. Ya, kan kewajiban si orang Islam itu kan, atau kita mualaf terus masuk Islam, atau yang sudah Islam, kewajiban kita pertama ya belajar, menuntut ilmu. Kalau tanpa ilmu enggak, kita jadi apa ya, Islam enggak ada gunanya gitu loh. Iya. Kan kita sholat butuh ilmu kan, gimana cara berwudu, gimana cara sholat, gimana cara bacaannya, gimana cara takbir yang benar. Jadi saya belajar ya kan. Kemudian datang mualaf-mualaf sekitar 20 orang. Nah itu saya merasa udah punya kewajiban. Jadi bapak angkat saya itu Pak Jenun itu kan tiap tahun orang ikut dia masuk Islam kan banyak. Iya. Jadi akhirnya sampai di pondok saya lah menjadi apa namanya, menjadi kakak mereka. Saya ajarin, saya tunjukin ini loh Islam. Lemari saya di asrama saya kasihin, ini tempat tidur silakan pakai. Uang yang saya punya silakan semuanya. Iya. Jadi itu yang saya, iya kan setelah kita berislam itu belajar ya kan, apa menuntut ilmu, dengan ilmu kita amalkan lah. Jadi kita mengerjakan Islam itu ya dengan ilmu ini. Semua setelah itu kita dakwain. Nah, ini posisi saya dakwah. Jadi di pondok itu saya belajar, ngamalin ilmu, sekalian dakwah sama anak-anak mualaf. Jadi saya ngajar mereka ngaji. Bagaimana setelah kita masuk Islam itu begini loh, bersih, sama orang tua itu hormat. Mohon maaf saya nggak tahu kalau orang ini Bang, orang Jawa Bang, kami orang dari timur itu setiap hari mungkin kami itu suka maki ya, bahasa-bahasa binatang gitu loh. Nah setelah saya di pondok nggak ada saya dengar bahasa itu. Itulah hebat Islam kan. Anak-anak di pondok itu terlepas dari bahasa-bahasa yang kotor gitu. Jadi setelah anak-anak ini masuk Islam, yang jauh saya bilang kita di Islam itu dilarang. Karena setiap hari, setiap detik malaikat jaga kita. Kalau kita ucapin kata-kata buruk, ya ibarat kita itu ada catatannya gitu. Iya. Kalau kita kayak nanti terima rapot terus nilainya merah semua kan kita kaget. Nah, begitu juga. Kalau nanti kita ini ya nilainya amalnya buruk semua, itu akibat kita. Jadi Islam melarang. Akhirnya saya mulai dakwah dengan begitu. Saya ngajarin mereka apa yang saya bisa bantu, saya bantuin anak-anak mualaf ini. Cuma karena perjalanan waktu di pondok kami yang yayasannya memang sederhana, kadang kami makan, kadang nggak ada makan itu. Jadi yang mengakibatkan, dan setiap tahun kan anak-anak mualaf itu datang Bang, sampai kami sekitar 60 orang mualaf yang terkumpul di yayasan ini. Dan perjalanannya waktu, terus kemudian kehidupan di pesantren di yayasan ini susah.
Terus kalau buat saya memang kurang pas ya untuk anak mualaf di yayasan itu kurang pas. Iya. Terlalu banyak di situ. Terlalu mungkin Pak Jenun nggak punya link lain, jadi kami dikumpulin di situ. Kemudian keadaan pun susah kan, kadang makan, kadang nggak ada makan. Nah kayak saya kan, karena saya anggap Pak Jenun itu anak orang tua angkat saya beda gitu. Makanya kalau saya meminta uang, Pak tolong kirimin duit bulan, kan nggak berani saya. Jadi saya merasa ya udah, selama 7 tahun itu saya dapat kiriman 2 kali 150.000 selama 7 tahun. Iya. Jadi kalau saya mau uang sabun ya kan, mau uang sabun, mau jajan, saya kerja sawah. Iya. Jadi hari libur saya datang ke warga, ikut nyangkul sawahnya dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore, dikasih 7.000 nyangkul sawah warga. Kasih makan sekali dikasih 7.000. Kalau warga yang tukang macul sawah itu, mereka itu dibayar 25.000 dengan jam yang sama. Kalau karena kami santri, karena orang butuh, orang jauh butuh uang, akhirnya kami itu dimanfaatin sama sebagian warga yang saya lihat Islam, tapi ya tidak benar lah, ini tidak benar. Jadi kami dimanfaatin, tenaga kami diambil, kami disuruh kerja dengan waktu sama tapi dikasih cuma 7.000. Iya. Terus kami pernah saya catering juga Bang, kerja catering dari jam 7 pagi sampai malam, kasih 5.000. Iya. Jadi karena kami orang jauh, kami butuh uang jajan, uang makan, itu kami kerja. Yang prinsip saya setelah masuk Islam bahwa makan itu harus halal. Iya. Jadi, mohon maaf teman-teman, ada yang mungkin ke sawah orang ngambil buah apa, saya nggak mau, saya bilang saya udah Islam. Iya. Jadi kayak tinggalin sholat, nggak ada tawar menawar, dimanapun harus sholat. Terus kedua, makan harus yang halal. Itu yang saya praktekin. Ya, terus berjalan waktu. Kadang selain kerja sawah, penyangkul, terus kerja di catering, saya tukang rosok juga Bang. Jadi kami di pondok itu sebagian banyak santri laki-laki itu kami nyari ronsokan. Jadi ngikutin sungai itu arus. Itu perjalanan sampai 7 kiloan. Itu kami nyari kabel yang putus, besi, apa macam-macam lah. Iya. Nanti pulang, jadi kami berangkat itu misalnya jam 8 pagi, pulangnya jam 3 sore, ya kan. Itu nanti kami jual, alhamdulillah Bang, dapat 20.000 ya kan. Wow, bahagianya itu. Karena di Jawa itu dulu 500 perak itu, ya, itu tahun 2005 lah. 2005 itu makan nasi udah satu piring. Nasi pecel, Iya. ya kan? Terus nah uang ini karena saya merasa saya capek, ya kan? Saya ngasilin duit ini, saya capek 20.000, saya kumpulin beli baju. Jadi kalau pakai baju kaos yang hasil dari ronsokan, beli itu kayak bangga gitu. Masya Allah, ini perjuangan ini. Jadi kayak ya bangga aja sendiri, ini loh. Iya. Perjuangan sendiri, ya kan? Terus uang sisanya itu saya beli gorengan setiap pagi, misalnya 5.000, 3.000, saya bagi ke semua santri. Jadi di pondok memang saya anggap ya semua adik-adik saya, semua sahabat keluarga lah. Jadi itu yang saya amalkan. Akhirnya perjalanan di pesantren itu selesai di Jawa Timur, waktunya untuk mengabdi. Jadi karena kita sering dengar kisah-kisah sahabat, ya kan, sahabat Nabi, bagaimana mereka masuk Islam, dimusuhin sama keluarga, bahkan mereka dibunuh sama sebagian sebagaimana kayak Bilal bin Rabah, ya kan? Iya. Sama majikannya itu gara-gara dia masuk Islam disiksa. Tapi itu Bang, memang Allah angkat orang-orang mualaf itu dengan Al-Quran dan dengan Islam kayak Bilal. Bilal kan dulu orang Afrika, udah hitam, seorang budak, ya kan? Budak di zaman itu kan nggak dihargai, bisa dibunuh, mau dipukul, suka-suka dia merasa barang dia. Tapi dengan keyakinan, dengan Bilal yakin bahwa Islam agamanya dia ketika suruh murtad, nggak murtad walaupun disiksa dengan batu besar, ditindih pakai batu besar, disimpan ditaruh di atas padang pasir yang di sini kebetulan di Sudan Bang. Saya di Sudan kan padang pasir banyak juga. Panas Bang. Iya. Itu gimana kita? Wow, nggak kebayang itu, nggak pakai baju, taruh di atas padang pasir, ditindih pakai batu, terus dipukulin. Itu memang Allah menguji beliau dengan keimanan dia.
Nah, kami masuk Islam, kami dapat dapat cobaan ya sesuai dengan iman kami. Bilal dengan keyakinan sama Allah bahwa itu agama dia, Masya Allah. Akhirnya datang pertolongan ya kan. Ketika lewat Abu Bakar melihat disiksa, Bilal disiksa gitu, akhirnya dimerdekakan. Dan itulah Allah angkat derajat dia. Setelah dimerdekakan menjadi orang bebas, menjadi sahabat Nabi. Nabi manusia mulia, seorang presiden, pemimpin umat. Itu Allah angkat derajatnya. Nah itu yang saya rasakan Bang. Jadi setelah itu masuk Islam, dapat cobaan ya kan. Hidup susah, luntang, lantung. Tapi saya selalu yakin bahwa Allah akan bantu. Jadi setelah di Jawa selesai, saya pulang ke NTT dakwah. Dakwah 1 tahun saya merasa, ya Allah begini ya. Kita kayak ngajar nggak ada gajinya ya kan. Di kampung saya di NTT itu kampung Mualaf. Itu saya lihat masyarakat kasihan gitu. Saya kan sebagai santri baru lulusan pesantren, saya datang ngajar, ya kan. Saya ngajar ya nggak ada gajinya, nggak ada. Saya tanya Pak Jinun, Pak, ini nggak ada ustadz-ustadz yang datang ngajar sini. Ya ada, cuma perjalanan ke sini kan jauh, jalannya rusak, mereka pun nggak digaji. Jadi ya udah orang datang ya kadang suka-suka aja. Sedih saya itu. Ya Allah, gimana ini? Saya cari solusi. Nah, ini 1 tahun saya ngabdi di kampung Mualaf, saya ngajar ya kan. Sambil cari-cari jalan. Karena sebagai orang yang ekonomi pas-pasan, saya mau pengen kuliah cuma nggak punya duit. Saya dapat tawaran setelah 1 tahun di NTT, saya dapat tawaran bahwa ada kuliah gratis di Bandung. Ketika nyampe Bandung, ya singkat cerita saya kembali lagi Bang untuk mau kuliah, biar saya cari solusi untuk bantu teman-teman orang-orang di kampung ini. Saya datang ke Bandung kuliah, baru 5 bulan kuliah macet. Karena ini yayasan baru, dia bikin kayak diplom bahasa Arab, bahasa Inggris. Iya. Akhirnya bubar ini mahatnya. Kan saya bingung mau pulang, ya nggak punya uang di Bandung, nggak punya siapa-siapa. Akhirnya udah kerja kebun kita di sana. Terus perjalanan waktu juga, saya mikir gimana. Akhirnya ada kawan ngajak, Mas, ada kuliah di Jakarta gratis. Akhirnya dia itu bawa saya ke Jakarta Bang. Iya. Jadi saya hidup yang nggak jelas. Maunya orang tahu, keluarga tahu, wah anak saya sekarang kuliah di Bandung. Padahal di Bandung itu lagi sensara-sensaranya. Jadi Masya Allah maunya diuji. Terus saya mendapat informasi banyak teman saya dari 60 orang yang mualaf itu sekitar 30 atau 40 udah murtad. Sedih saya. Perjuangan Bapak udah habis uang banyak, habis tenaga banyak orang benci sama dia, anak-anak masuk Islam. Karena saya lihat mereka murtad itu pertama kurangnya kepedulian dari kaum muslimin yang yang dekat-dekat situ sekitaran pesantren. Jadi saya bilang apa yang sebenarnya salah di sini? Saya cari solusi. Akhirnya singkat cerita nyampe di Jakarta, saya di Lipia Bang. Iya. Masuk Lipia. Itu kan saya nggak bisa bahasa Arab, tes dari 700 orang, ikut tes tulis, itu yang lolos cuma 90 orang dari 700. Ya, saya nggak termasuk, karena boro-boro saya bahasa Arab aja nggak bisa kan. Jadi 700 itu tes tulis, yang lolos itu 90 orang. Dari 90 ini dites lagi syafawi, itu jadi langsung ketemu Syekh, bicara. Jadi kemampuan dia komunikasi itu, nanti memahami pelajaran itu berapa persen. Jadi itu dari 90 itu final terakhir itu diterima 60 orang. Dari 60 yang lulus, ya, dan waktu itu orang lagi ujian lisan itu, saya langsung dipanggil sama salah satu dokter dari Mesir. Karena dia tahu perjalanan saya mualaf, terus pengen belajar. Akhirnya saya dipanggil ke kantor, dites, dia tanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaif hal? Alhamdulillah nabi khair. Ya sekarang saya bisa Bang. Dulu kan saya nggak ngerti. Iya. Jadi saya lihat orang Arab, saya takut juga kan. Orang Arab gede-gede gitu kan. Terus ngomongnya cepat. Jadi dia assalamualaikum, saya paham. Terus kaif hal, saya ya bisa lah. Alhamdulillah nabi khair. Mas muka Muhammad Turan. Habis itu saya ditanya, saya nggak paham lagi. Iya. Aina taskun ya. Aina taskun. Nggak ngerti.
anta min ayyi mantiq, nggak paham lagi. Jadi waktu itu ada salah satu dosen yang orang Indonesia di situ, akhirnya disuruh sama Syekh ini, tolong tes anak ini. Hanya saya dites sama dosen tersebut. Dia kalau ngomong bahasa Arab kan jelas, mas muka, kaifa halu, aina taskun, ya kan? Min aina anta. Terus ditanya, kamu ajaza. Dia intinya ditanya, berapa juz yang kamu hafal? Saya bilang, 30. Maunya 1 juz tapi 30, saya cuma kasih syarat aja. Akhirnya setelah itu, kelas al-an, Iqra surah An-Naba. Alhamdulillah bang, waktu itu saya hafal surat An-Naba. Baca semua, Masya Allah, Alhamdulillah. Jid. Al-an Iqra surah An-Najiyat. Baca, hafal. Iqra surah Abasa, hafal. Kemudian setelah itu beliau ngambil di rak buku itu satu kitab, ya, dia buka gini, Iqra. Kan saya bingung, suruh baca ini, gundul semua lagi. Tapi dengan insting yang biasa kita dengar, baca semua. Kelas, mamskilah. Taruh. Kemudian dia suruh, al-an uktub surah Al-Ikhlas. Akhirnya saya tulis. Saya mikir itu bang, surat Al-Ikhlas, saya tulis. Qaf apa kaf itu, kul huwallahu ahad. Saya mikir lama, saya terus pelan-pelan nulis. Dan setelah itu selesai saya serahkan. Masya Allah, cuma salah dikit. Satu kalimat. Kata dia, Alhamdulillah. Nah, pas besoknya itu, orang yang ujian lisan tadi, itu pengumuman keluar bahwa dari 90 itu diterima 60 orang. Di 60 itu bang, ada nama saya di situ. Itu orang dari, ya bang, dari 700 orang. Orang-orang yang datang waktu tes itu kan banyak, terus mereka udah tiap tahun datang, nyoba nggak. Ada banyak yang hampir setiap datang tes itu nggak lolos, mereka tuh mau pulang ke rumahnya malu, nggak enak. Sedangkan mereka bilang itu anak Timur Leste nggak tahu bahasa Arab, kok ada namanya di situ katanya lulus. Jadi alhamdulillah bang, izin Allah Subhanahu, itu semua mungkin doa ya. Saya setiap sholat saya doa, ya Allah, kasih Allah, pokoknya kasih jalan terbaik ya Allah, saya mau belajar. Jadi akhirnya Allah, ya, saya belajar di sana. Iya. Setelah belajar di sana, saya hidup susah lagi bang. Dulu di Jawa ya nyangkul, cari ronsokan, ya kan? Terus kerja-kerja ke train. Bahkan dulu di Jawa saya angkat pasir itu 1 truk, ya. Kami ada 5 orang ngangkat pasir 1 truk, kami pindahin. Lumayan jaraknya agak jauh. Itu dibayar 2.000. 2.000 1 orang. Iya. Saya tuh pikir, ini yang perlakukan saya seperti ini ya orang-orang yang tahu agama lah. Jadi saya merasa kok ini ya Allah, cobaan kok gini amat. Tapi itu banyak teman-teman saya kan yang nggak kuat di asrama karena susah gini, banyak yang murtad. Karena kalau mereka murtad masuk agama Protestan lagi, mereka dapat sekolahnya bagus-bagus, mewah. Kalau saya bilang enggak, karena kita udah belajar, kita benar-benar kalau Ustadz ketika jelasin pelajaran kita dengar. Ya ayat-ayat inna dina indallahil Islam, ya kan. Gini ya, abang, ini ayat sudah sangat viral lah ya. Setiap umat Islam pasti tahu lah. Agama diri Islam. Wa may yabtaghi ghairul Islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kalau sekarang kan udah bisa bahasa Arab, jadi baca ayat gini udah ngerti langsung. Kalau dulu kan ya harus ini, alhamdulillah. Walaupun dulu benci bahasa Arab, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala sekarang saya cinta. Jadi akhirnya bang, saya di Libya itu, ya di Jakarta susah lagi. Di asrama nggak ada kiriman, nggak ada duit. Walaupun dapat duit bulanan, tapi kan nggak langsung tiap bulan, harus tiap bulan sekali baru dapat. Akhirnya saya dagang, ambil gorengan dari luar, jual di kelas, nanti dapat 20.000. Itu aja. Karena saya bilang ya Allah, saya selalu bilang ya Allah, istiqomahkan saya dalam Islam ini. Ya Allah, ya apapun cobaan ya, jangan kau biarkan kami tersesat lah. Kayak teman-teman saya kan banyak udah murtad. Sampai itu terjadi Allah. Terus berdoa. 2 tahun saya di Jakarta luntang-lantung bang. Pernah sekali 24 jam saya nggak makan. Saya nggak punya duit, sama sekali nggak ada duit, ya kan? Pokoknya waktu itu benar-benar itu apa ya? Mungkin cobaan yang agak berat lah waktu itu. Karena saya ke Jakarta itu kan dibawa teman, ya kan? Dia udah ongkosin saya dari Bandung ke Jakarta. Kami tinggal di masjid itu selama 2 minggu. Ya, 2 minggu tinggal di masjid itu, kalau pagi diajak makan, saya sarapan saya ikut.
Tapi kalau makan siang sore saya nggak mau. Saya bilang saya udah makan, padahal saya bohong, saya nggak makan. Karena saya ya merasa lah nanti uang kawan ini habis. Iya. Ketika saya berdua tes di kampus itu saya lulus, dia nggak lulus, terus dia pulang kampung. Saya tinggal sendiri kan. Ya Allah gini. Itu yang tadi saya cerita. Jadi pernah suatu ketika benar-benar 24 jam saya nggak makan. Saya minum air keran masjid. Iya. Ya saya rasa halal lah. Saya kan nggak nyuri. Terus gitu. Saya kalau ada masalah gitu, sholat terus sujud berdoa apa namanya? Yakin Allah akan kasih. Iya. Nah Masya Allah, itu bang. Iya, itu namanya di Jakarta itu di Jati Padang dekat Lipia ya, Jakarta Selatan, Pasar Minggu Jati Padang namanya. Itu ada Masjid Al-Ikhlas. Itu sampai teman-teman itu tahu itu masjid itu rumah saya. Iya. Sampai orang marbot, satpam itu jadi buat saya itu pahlawan. Mereka itu pahlawan saya ya, yang bantu saya. Jadi jam 12 malam, ya sekitar setengah 1 malam lah saya berdiri di lantai 3 itu lihat-lihat kayak orang bengong gitu. Nah si satpam menjaga malam itu ngelihat saya, jadi dipanggil, "Dek sini," katanya. Saya pas ke bawah, "Ya Pak," saya kira mau dimarahin, karena di Jakarta kan ya kadang di masjid itu ditutup ini kan. Pas ke bawah dia bilang, "Mas, ini gorengan saya nggak makan. Tadi saya beli saya mau makan, cuma tadi ada orang ngasih nasi, jadi saya udah kenyang, saya udah makan nasi. Ini gorengan kalau kamu mau saya kasih." Sampai sekarang bang, saya kalau ingat orang itu, aduh, hati saya itu gimana ya, itu jasa banget. Karena lagi lapar-laparnya itu, nggak punya duit. Iya. Jadi, pernah kemarin udah hampir 10 tahun saya jumpa beliau sama temannya. Sebagai balas budi, saya bilang, "Bapak dulu nggak tahu ya, dulu waktu Bapak ngasih gorengan 10 tahun yang lalu, saya waktu itu lagi benar-benar lapar. Ya, saya keluarga kandung saya semua di Timor Leste. Iya. Terus saya nggak ada kiriman, terus pokoknya benar-benar susah lah. Nah, Bapak yang waktu ngasih malam gorengan itu, aduh, sampai sekarang saya nggak lupa bang kebaikan orang itu. Akhirnya, alhamdulillah, saya belajar di Jakarta. Saya selesaikan S1 ya, di kampus Al-Hikmah. Kemudian izin Allah Subhanahu Wa Taala bang, karena rindu saya sama orang tua saya itu 12 tahun kan nggak ada kabar dari tahun 99 sampai tahun 2012 itu saya sama orang tua itu putus kontak semenjak tahun 99 itu. Ya kan, saya keliling Indonesia dulu nggak ada HP. Akhirnya saya berniat untuk pulang ke Timor Leste. Ketika nyampe di NTT, saya mau bikin paspor, susah paspor saya. Saya udah seminggu itu bikin paspor. Kata orang pihak imigrasi, intinya ada yang kurang lah. Katanya nggak bisa nih, ini KTP kamu Bandung apa gini. Jadi waktu itu sempat saya nggak tahu ininya, cuma yang penting 1 minggu tuh nggak bisa paspor saya itu diurus. Saya sedih gitu. Mana saya dari Jakarta udah cuti kuliah, kemudian kedua saya udah ongkos, jadi udah double gitu loh, udah habis uang, udah nggak kuliah. Masa sampai NTT saya nggak bisa ke Timor Leste. Tujuan saya cuti kuliah itu saya mau jumpa orang tua saya karena udah 12 tahun nggak ada kabar, jadi saya rindu lah. Iya. Nah ketika bikin paspor nggak jadi susah, akhirnya saya memutuskan mau lewat jalan tikus, karena anak saya dengar katanya orang ada yang lewat hutan, cuma itu resikonya ya secara peraturan ini ya melanggar ya kan. Iya. Cuma karena rindu saya sama orang tua saya udah ini banget, saya mau pengen pulang, pokoknya gimana risiko ya nantilah. Walaupun sebenarnya itu nggak benar, tapi karena emosi akhirnya mikir ada lewat hutan lah apalah. Tapi itu saya lalu berdoa, ya Allah kalau ini baik lancarkan, tapi kalau memang ini tidak baik tolong Engkau susahkan. Benar bang, paspor saya 1 minggu gak jadi. Saya mau berangkat lewat lewat hutan itu, dapat telepon dari Timor Leste bahwa ada keluarga saya yang habis dibunuh sama orang. Iya. Lagi banyak kasus. Akhirnya sedih saya di NTT itu. Tapi alhamdulillah di NTT itu saya bisa dakwah gitu bang, di keluarga saya itu. Bukan keluarga ini ya, bukan keluarga bapak angkat, tapi keluarga saya yang lain. Jadi saya tinggal sama mereka, kita sholat, kita kayak semua orang tua hormat, tidak ada kata-kata kasar, tidak ikut mabok. Karena Islam itu kan akhlaknya itu nomor 1. Nggak butuh orang-orang sana itu ceramah-ceramah, nggak ada. Dengan akhlak itu, itulah Nabi kan, Nabi ngajarin kita memang akhlak itu. Akhirnya ya
mereka bilang ini anak, masya Allah gitu. Kok ada bisa begini, sebenarnya di pondok kami diajarin begitu, nggak boleh maki-maki, sama orang tua taat, sama Iya. teman-teman sayang, sama orang-orang lingkungan kita peduli. Itu Islam. Jadi Islam itu sebenarnya udah sempurna. Islam sendiri kan artinya selamat, damai, indah. Jadi kalau orang nggak tahu Islam, menuduhnya buruk-buruk. Padahal Islam sendiri artinya udah bagus. Jadi akhirnya keluarga saya di NTT itu mereka bilang, Insya Allah ini anak. Jadi kayak waktu sholat mereka suruh saya, saya antarin ke masjid. Nah, walaupun sebagian ada yang nggak suka, ada yang nyuruh, Iya. nanti kamu masuk lagi agama Kristen lagi ya, nanti kalau udah selesai sekolah. Saya bilang iya aja, karena kalau saya bilang enggak nanti jadi masalah. Iya, karena saya melawan arus. Jadi saya jawab iya aja. Karena kita harus tahu kondisi kan, itulah. Dakwah itu kita butuh ini juga, strategi gitu. Iya. Jadi singkat cerita, selama 2 hari saya pusing, nggak ke Timor Leste, udah nggak kuliah, udah uang habis, nyampe di NTT kayak gini. 2 hari saya sedih-sedih gitu, tiba-tiba Bang, saya dapat telepon. Jadi ada nomor baru nelpon saya, ya kan? Pas saya angkat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini betul sama Muhammad Orlando? Iya, saya betul. Ini saya Ustadz Aang katanya. Saya kan kaget. Ini beliau Direktur WAMI. Orang ini saya baru jumpa 2 bulan yang lalu, cuma berapa menit lah saya jumpa. Itu pun saya temanin kawan saya yang ada urusan sama beliau. Beliau nelpon saya, Bang. Iya. Terus dia bilang, kamu di mana posisi? Saya bilang, saya di NTT Ustadz. Kamu segera balik ke Jakarta ya, kamu dapat hadiah umroh. Waduh Bang, nangis saya. Iya. Itu Allah kasih jalan Bang. Saya lagi stres, ya kan? Gak bisa jumpa orang tua ke Timor Leste, udah 12 tahun saya. Ya rindu berat sama orang tua. Saya udah cuti kuliah, kemudian tiket saya beli mahal-mahal. Sekarang sedih, stres gitu, tiba-tiba ditelepon sama, ya menurut saya itu orang hebat ya. Seorang direktur nelpon saya, siapa saya coba? Siapa yang kenal saya? Saya susah-susah di Jakarta selama itu. Akhirnya dia bilang, kamu segera balik ke Jakarta ya, kamu dapat hadiah umroh. Masya Allah Bang, itu untuk hilang semua itu, langsung isinya bahagia semua. Kemudian waktu itu nyampe Jakarta, ada ini teman kuliah saya itu ada orang Timor Leste. Saya baru tahu rupanya di kampus itu ada orang Timor Leste juga. Iya. Nah setelah jumpa sama beliau, kenalan, rupanya beliau itu tinggal sama Ustaz Syamsul Arifin Nababan. Beliau adalah pendiri pesantren Mu'alaf Anaba Center Indonesia. Akhirnya teman saya bilang, antum datang ke rumah saya, ke tempat saya aja, ke asrama saya tinggal sama Ustaz Nababan. Itu awal mula saya kenal Ustaz Syamsul Arifin Nababan secara kayak jumpa. Kalau dulu sebenarnya 5 tahun yang lalu saya sering nonton video beliau. Di antara imam Islam saya kuat itu nonton video beliau yang judul di YouTube itu Mu'alaf debat Mu'alaf Murtadin. Jadi saya dengar ceramah beliau itu, ya dari isi debat itulah iman kita makin kuat, makin mantap. Dan waktu itu saya diajak sama kawan itu, saya berkunjung ke pesantren sana, saya jumpa beliau dengan nama besar beliau, seorang tokoh, Masya Allah. Saya dikenalin sama teman, saat ini teman saya dari Timur namanya Orlando. Oh Masya Allah gitu. Beliau begitu open banget. Iya, dengan saya merasa lagi-lagi saya ini siapa gitu loh. Ya cuma orang nggak jelas lah, hidup luntang lantung nggak jelas. Pas jumpa beliau seorang tokoh yang terkenal, yang luar biasa, langsung ditawarin, udah antum tinggal di sini aja. Nanti ke kampus udah naik motor, ada motor banyak. Nanti ada uang saku makan, semua. Disitulah Bang, mulai masuk Anaba itulah kehidupan saya berubah. Iya. Semenjak tinggal di Anaba Center Indonesia, pesantren Mu'alaf Nababan ini, di sana alhamdulillah setiap bulan kita ada uang jajan, kuliah kita ya beliau peduli semua. Iya. Dan sekarang saya udah sampai semua urusan beliau yang bantu saya. Dan disitulah saya mikir, kalau dulu teman-teman saya Mu'alaf semua masuk di sini, mungkin beda ceritanya. Tapi ala kulli hal inilah perjalanan hidup. Iya. Nah di situ Bang, setelah ketemu sama Nababan, saya tinggal bersama beliau.
banyak apa namanya, banyak kayak saya. Jadi belajar pertama hidup udah tenang, makan udah ada ya kan, Iya. kuliah udah ada, ke kampus udah ada motor, uang jajan bulanan dikasih. Iya. Jadi nggak ada lagi, udah pikir fokus belajar. Baru saya pikir ini loh, kalau cara beliau kan latar belakang mualaf, jadi memang tahu kalau ibarat dokter itu tahu penyakit orang gitu loh. Iya. Wah ini nanti ini obatnya ini. Iya. Jadi benar-benar kami dipeduli, kayak udah kayak anaknya. Nah itu yang saya rasakan. Mudah-mudahan beliau sehat, keluarganya Amin. sehat. Allah balas semua kebaikan beliau dan juga para donatur yang selalu peduli, Allah bantu semua. Amin. Amin. Udah kalau udah ngomong tentang beliau kita nggak bisa lagi berkata-kata bang, karena biasa beliau luar biasa. Kemudian habis itu singkat cerita berangkatlah saya umroh bang. Iya. Saya merinding itu bang. Itu 1 bulan lagi mau berangkat umroh. Itu masya Allah karena kita udah tahu doa-doa, udah tahu ini kan. Jadi hati kita pun semakin apa namanya ya pengen cepat nyampe gitu. Iya. Pas mendarat nyampe Madinah, kita kan Jakarta Madinah. Iya. Itu naik mobil terus menyaksikan gak ada pohon-pohon ya kan, padang pasir gitu. Ini loh di sini Rasulullah dulu jalan, Rasulullah dulu berjuang, memperjuangkan agama ini, susah-susah. Sekarang kita tinggal nikmat yang enak gitu loh. Kok kita jadi nggak bersyukur gitu? Kita dakwah enggak, belajar enggak, malah ngerusak Islam. Dengan nggak sholat, mungkin malah. Jadi itu yang saya pikir wah bawanya nangis saja tuh. Wah nyampe hotel, dan karena saya merasa punya bahasa Arab, jadi saya lebih banyak di masjid. Saya ke hotel itu numpang tidur sama makan aja. Selain itu saya di masjid terus berdoa ya Allah gitu bang. Saya sampai itu cari Raudo itu, karena saya pertama masuk Masjid Nabawi, saya dapat info katanya kalau yang karpet hijau itu ya? Raudo katanya. Iya. Ya. Nah ketika saya masuk masjid, karpet hijau kan panjang itu. Saya Iya. pindah-pindah itu, sholatnya saya pindah-pindah. Saya kira rupanya Raudo itu di depan. Iya, paling depan. Pas nyampe sana, oh ini iya. Baru tahu itu Raudo itu di sana. Akhirnya saya itu jam sebelum subuh itu. Jam 3 saya ke masjid. Jadi saya setiap hari itu saya berusaha sholat tahajud. Karena pahalanya kan luar biasa bang. Sholat di Masjid Nabawi itu kan pahalanya itu 10.000. Iya, Masya Allah ya. 10.000. Kalau di Masjidil Haram kan 100.000. Kita pahala itu lebih banyak daripada umur kita. Umur kita kan ya paling kata Nabi 60. Kalau kita umroh sholat di sana pahalanya tiap hari bang, saya sholat terus itu. Pindah-pindah saya sholat. Sampai di depan, saya mungkin bersyukur itu bang, punya ustadz-ustadz yang ikhlas, teman-teman yang ikhlas bantu saya, doain saya. Jadi kita istiqomah dalam keadaan susah gimana. Ya sampai ke Tanah Suci kan. Sampai sana, akhirnya saya tahu itu Raudo itu di depan. Iya. Jadi waktu itu sebelum subuh, orang udah padat. Di Raudo itu penuh gitu sama orang. Baru kita pun ketemu orang itu kan dari berbagai negara, orang-orang kan fisiknya besar-besar tinggi, kita kan kecil ya, kecil kurus ya kan. Terus saya nyelip terus masuk nyampe di depan, sampai di shop pertama itu nggak ada tempat, semuanya penuh, cuma saya berdiri diam aja di situ. Saya selalu yakin bahwa Allah akan bantu saya bang. Iya. Itu dari dulu positif thinking saya gitu. Saya berdoa, ya kita berusaha taat kan, kata Allah ya, kita kalau berusaha untuk menjadi orang bertakwa, Allah akan mudahkan rezekinya apa semuanya. Jadi saya datang berdiri di tengah-tengah orang itu, orang yang soft ini udah penuh di Raudo ini. Saya diam aja berdiri. Tiba-tiba ada orang di soft pertama nengok saya gini. Dia tuh lihat ke belakang, pas lihat gini, saya berdiri. Terus dia kasih isyarat. Dia bilang mau sholat, pakai isyarat. Ya saya ngangguk gitu. Akhirnya dia itu berdiri dari soft itu. Tapi dia nggak keluar, dia tunggu di situ. Dia tempat itu kasih saya suruh sholat. Itu bang, masya Allah sholat di situ lah, nikmat banget. Saya berdoa itu bang. Ya singkat cerita di di Madinah itu kalau nggak salah 4 hari selesai. Dengan tur city semua merenung bagaimana dulu perjuangan Nabi, sahabat-sahabatnya hidup. Wah itu bawahnya nangis, merinding, campur lah. Terus kayak kita berangkat lagi ke Mekah ya kan. Di sana saya alhamdulillah cium Hajar Aswad, terus sholat di tempat-tempat mustajab, saya berdoa dan pulang umroh bang.
Masya Allah ini bang. Ini ketika pulang umroh. Iya. Baru pulang umroh itu nggak ada sebulan itu. Itu Allah mudahkan saya ke Timor Leste jumpa ibu saya bang. Dan Oh iya iya iya. selama umroh itu doa saya itu 5. Ya Allah, istiqomahkan saya dalam Islam. Kedua, ya Allah, tolong jumpakan saya sama orang tua saya. Udah 12 tahun nggak lihat wajah mama saya. Bahkan suaranya pun saya nggak dengar. 12 tahun. Terus yang ketiga, ya Allah saya pengen belajar di luar negeri. Iya. Ya. Saya doa itu waktu itu tahun 2012. Saya mau belajar ke luar negeri ya Allah. Terus yang keempat, ya Allah berikan hidayah sama keluarga saya. Iya. Kalau Engkau memberikan hidayah, tidak ada yang mampu menghalangi. Terus kelima, ya Allah saya mau nikah. Itu bang, 5 doa saya ini ketika pulang nyampe Jakarta. Doa pertama itu, saya mau jumpa orang tua. Itu dikabulin sama Allah. Nggak ada sebulan, saya nggak punya duit. Tiba-tiba Ustaz Abang ngasih duit. Paman saya di NTT beliin tiket. Langsung saya diantar ke Timor Leste sama keluarga. Iya. Itu awal pertama saya jumpa orang tua saya selama 12 tahun. Setelah Islam itu ya? Iya setelah Islam. Cuma ya itu. Sebenarnya perjalanan dari fase saya nyampe Timor Leste sampai nyampe Timor Leste kan dari kota ke kampung. Kan saya orang kampung bang. Dari ibu kota negara Dili ke kampung saya itu perjalanan sekitar 6 sampai 7 jam. Iya. Dari kota Dili ke Boko ke kampung saya. Nah ada sebagian keluarga yang saya kenal, cuma saya lihat mereka karena tahu saya udah Islam ya, begitulah. Pantangannya nggak disukai, nggak dianggap. Saya dalam hati ya Allah, saya datang sini tujuan saya mau jumpa orang tua saya mau berbakti ya Allah. Adapun keluarga saya udahlah, ya mereka menganggap saya alhamdulillah, kalau enggak ya saya nggak bikin salah juga. Jadi itu urusan mereka kan. Singkat cerita akhirnya saya jumpa adik kandung saya di kota itu. Itu adik itu dulu saya tinggalin itu kelas 5 kelas 4. Saya pulang dia udah nikah, udah punya anak. Iya. Waktu itu saya belum nikah. Terus akhirnya saya diantar ke kampung saya. Itu pertama kali saya jumpa orang tua bang. Campur aduk lah. Ini yang jelas saya sangat bahagia jumpa beliau. Cuma itu karena kita udah beda agama. Iya. Ya kita dakwah dengan sebatas ya sampaikan dengan akhlak dan bicara kita. Cuma karena dulu saya keluar dari daerah kampung saya itu dengan image yang buruk. Saya dulu dibilang anak durhaka lah bang. Orang kampung tahu itu saya paling nakal di sana. Jadi saya bilang ini anak dulu bandel gini-gini. Kok sekarang pulang jadi baik. Iya. Dia udah belasan tahun di Indonesia kok masih bisa bahasa dia. Kayak orang nggak pernah keluar dari kampung. Bahasa saya masih lancar, bahasa Timor Leste. Iya. Akhirnya tinggal bersama keluarga. Singkat cerita selesai ya kita ini loh Islam itu begini Bapak Ibu. Nggak ada Islam itu benci agama lain, nggak diajarkan. Terus nggak ada paksaan orang masuk. Kita masuk Islam, saya masuk Islam dipaksa Pak Jen, enggak. Saya jelasin semua. Singkat cerita saya pulang ke Indonesia. Nah disitulah doa kedua saya dikabulin. Doa pertama saya ketemu orang tua udah. Doa kedua saya itu saya waktu udah nyampe NTT. Paman saya yang tentara itu suruh anak-anaknya masuk Islam ikut saya. Saya nggak ada ngajak, nggak ada saya bilang. Cuma paman bilang udah kamu ikut kakak kamu sekolah ke Jawa, kamu masuk Islam biar nanti jadi anak baik. Masuk Islam 2 orang. Saya bawa ke pesantren sekolah sampai selesai SMA. Terus itu dua doa saya. Doa ketiga saya dapat beasiswa kuliah di Al-Hikmah sampai 1 kemarin di Jakarta. Terus doa keempat saya nikah dengan Allah mudahin semua ya wanita yang saya mau, ya kan? Calon istri yang Allah kasih, alhamdulillah. Dan doa kelima saya itu bang dari tahun 2012 itu umroh saya doa. Doa kelima saya itu dikabulkan pas tahun 2017 saya kuliah di luar negeri. Itu benar-benar di Sudan. Ya sekarang saya di Sudan udah hampir 5 tahun ya, 5 tahun. Dan itu waktu ceritanya saya tes Madinah udah 3 kali gagal. Kemudian tiba-tiba waktu itu ada kunjungan duta besar Sudan untuk Indonesia berkunjung ke pesantren kami. Dan di sanalah kami dikasih hadiah itu. Gak ada tes, langsung berangkat. Dan alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah sampai sini. Ya tadinya benci bahasa Arab dan lain sebagainya, udah kita suka. Dan Allah mudahin semua, ada hamba-hamba Allah yang luar biasa yang selalu peduli, ya kan?
sama guru saya Ustaz Samsul Arifin Ababan, itu udah kayak orang tua. Dan banyak keajaiban Bang. Iya. Dan saya merasa itu kasih sayang dari Allah. Alhamdulillah sampai sekarang yang sudah ikut saya masuk Islam itu kalau dari keluarga ada 5 orang. Adapun dari tetangga-tetangga sudah banyak. Ada anak adik angkat saya yang mualaf sekitar hampir 20 orang. Masya Jadi Allah, banyak saya ya. cerita, saya cerita tadi itu Bang. Jadi ketika mereka ikut saya masuk Islam, jadi mualaf di pondok, saya peduli. Dari SMA terus saya kuliah di mana-mana. Saya berusaha mungkin ada rezeki saya kirimin buat mereka. Itu sebagai dakwah saya kepada mereka, sebagai seorang kakak, sebagai ini loh Islam. Islam itu bukan hanya sayang sama keluarga aja, enggak, tapi semua orang. Baik ada mualaf atau yang lain, selama saya dari saya berbagi. Dan itu yang mungkin membuat rezeki saya juga lancar ya Bang. Kayak saya pernah di Sudan Bang. Uang saya itu kalau kita rupiahkan, pernah saya di Sudan yang keajaiban diantaranya. Itu pernah uang saya tinggal 30.000. Sedangkan tanggal mudah untuk dapat uang dari yayasan itu masih 2 minggu lagi. Uang saya sisa 30.000. Iya. Ada kawan saya datang, kawan saya orang Afrika datang. Assalamualaikum ya Muhammad. Waalaikumsalam. Kefal, tamam, alhamdulillah. Kefal, alhamdulillah. Oleh Muhammad, ana ma akaltu mundu sabah hatta masa ma wajad turus. Dia bilang, Muhammad, saya dari pagi nggak dapat nasi, saya nggak makan katanya. Iya. Bahkan siang ini pun saya nggak makan, nggak punya uang. Itu Bang, itu banyak rupanya orang lebih susah Bang. Iya. Teman-teman Afrika di sini tuh. Di kampus saya ini kan kampus International University of Africa di ibu kota negara Khartoum. Iya. Ya. Ini ibu kota negara Khartoum, ini kampus internasional. Kami sekitar ada 85 negara yang kuliah di sini. Dan mahasiswa Indonesia kurang lebih ada 1.000 orang. Dan itu akhirnya dia datang, Allah ya makal tuh. Akhirnya tadi uang saya 30.000 kalau hitung rupiah, saya kasih dia 10.000. Iya. Saya baru mau sholat, masuk masjid mau sholat, ada kawan saya orang Indonesia datang, Ustaz, saya nggak ada uang, saya mau beli makan ini nggak ada uang. Kasih saya sama dia. Saya selalu yakin Bang, Allah itu akan bantu kita dari dulu itu Bang. Kasih lagi 10.000, tinggal 10.000 punya saya. Saya mikir uang 10.000 ini, nanti saya keluar masjid, saya beli air udah habis. Iya. Nggak tahu nanti makannya saya nggak tahu. Tapi saya yakin Allah akan bantu. Benar Bang. Saya sholat 2 rakaat, habis sholat saya mau ngaji. Baru ngaji berapa ayat tiba-tiba ada chat. Assalamualaikum. Itu kawan saya di Jakarta dulu, teman kuliah saya. Assalamualaikum. Gimana Bang, sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Oh ya minta rekening antum lah katanya. Kaget saya itu. Itu Bang, boleh nggak ada kita chat-chat itu. Iya. Tiba-tiba dia ngechat, tanya kabar, minta rekening. Saya bilang ente tuh mikir apa sih, mimpi apa? Tiba-tiba tanya kabar, minta rekening. Karena kebetulan saya tahu kerjanya dia apa, karena saya tahu dia tukang ojek lah di Jakarta. Saya bilang enggak mau saya bilang kalau uang nanti nyari-nyari capek gitu kan ngojek, itu buat anak istri lah. Enggak mau saya bilang. Enggak, beda ini dari jalur lain katanya. Ada rezeki lah. Akhirnya saya kirim rekening, ya. Nomor rekening saya dikirim Bang 1.500.000. Coba Bang. Iya. Allah Maha hebat. Iya benar. Ketika orang membutuhkan bantuan kita ya dengan kasih. Ya mungkin itu jalur lain bahwa kita akan dapat rezeki. Baru 3 hari yang lalu juga begitu Bang. Saya nggak ada duit. Ya biasalah. Kita yang udah berkeluarga, apalagi jarak jauh gini kan, kita tiba-tiba itu ada kawan saya chat, kirim uang juga. Nah pas pula istri saya lagi kurang sehat, uang saya kirim langsung buat rumah sakit habis. Iya. Kawan saya ini nggak ada chat, tiba-tiba ngirim 1 juta. Dan itu saya selalu yakin. Dan sebelumnya tuh Bang, banyak ada teman-teman Afrika datang. Saya lagi di masjid sholat, gitu lagi. Jadi kasusnya sama. Muhammad, anak atas musa'ada katanya. Muhammad tanah butuh bantuan. Karena mungkin dengan kebiasaan gitu Bang, setelah masuk Islam, keajaiban sedekah, ya kan, keajaiban sedekah. Semua kebaikan Allah akan balas, baik dunia apalagi akhirat. Jadi apa yang selama kita bisa bermanfaat, udah kita tunaikan. Nah, hari ini Allah kasih kesempatan kita hidup, kita ampuni
bertobat dari dosa-dosa, istighfar dosa-dosa kita, kita kesempatan beramal. Adapun besok kan kita nggak tahu. Jadi itu sebisa mungkin tuh buat yang terbaik. Iya. Jadi kayak gitu Bang. Alhamdulillah ya. Ada teman-teman datang minta bantu-bantu, alhamdulillah tiba-tiba dapat rezeki. Iya, iya. Nah itu perjalanan yang saya bisa ceritakan Bang. Mungkin udah terlalu panjang ini ya. Masya Allah Bang, ceritanya menarik banget nih. Ini terakhir Bang, Ya. sebagai penutup mungkin ada pesan ya atau ya pesan-pesan ya untuk sahabat-sahabat di YouTube Ngaji Cerdas ya, mungkin itu yang Muslim atau mungkin yang non Muslim kalau ada yang menonton ya, kira-kira apa yang mau disampaikan Bang? Ya, terkhusus untuk sahabat-sahabat penonton setia channel YouTube Ngaji Cerdas. Sebagai seorang Muslim, ya kita ada saling menasehati ya, karena itu bagian dari hak lah. Ya jangan lupa belajar ya, karena dengan ilmu ini Allah angkat derajat kita. Dengan ilmu ini kita bisa beribadah dengan benar. Iya. Ya kan? Kita mau sholat ya tadi gimana cara sholat yang benar dengan ilmu. Jadi berusaha mungkin untuk ikut kajian di masjid atau kajian, ada pengajian ikut, karena keutamanya luar biasa ya, kita duduk di majelis dijaga sama malaikat, pahalanya banyak, berkah ya kan. Jadi kita belajar, setelah kita belajar dapat ilmu, kita amalkan ilmu itu. Kalau ilmu yang kita dapat tapi ilmu tidak bermanfaat sama kita, nah itu berarti ilmunya nggak berkah. Iya. Jadi harus ilmu yang berkah, yaitu kita belajar, kita amalkan, terhadap diri kita sama orang lain. Kemudian ketiga ya kita dakwah pertama sama diri kita berusaha untuk ya taat sama Allah, tunaikan sholat 5 waktu, yang wanita nutup aurat, anak pada orang tua kayak jangan berkata-kata, berusaha mungkin jangan menyakiti hati orang tua yang masih punya orang tua, karena dalam Islam itu sempurna banget dari A sampai Z itu benar-benar jelas ya. Jadi jangan lupa belajar. Adapun sahabat-sahabat saya khusus yang mualaf, yakinlah bahwa dengan hidayah itu Allah jamin kehidupan kita, jangankan di dunia ya, akhirat aja Allah udah jamin kita masuk surga. Itu jaminan Allah ya. Dengan Islam kita bahagia, kita Allah angkat derajat kita. Dengan ilmu itu kita bisa ya sama Allah aja kita beribadah. Nanti Allah jumpakan kita dengan hal-hal yang luar biasa lah. Kayak dulu saya kan siapa coba? Tukang ngeronsokkan, belajar nggak jelas. Tapi sekarang alhamdulillah, dengan ilmu kita bisa berbagi. Rezeki itu datang aja, nggak ada. Yang pertama yang penting belajar. Ya. Yang penting belajar, kita amalkan, kita taat sama Allah. Rezeki itu ada aja ngalir. Ya dari mana aja. Kadang kan, mohon maaf Bang, dulu saya di Jakarta, guru ngaji lah. Kalau kita bilang guru ngaji, itu apa sih? Orang kan anggap sepele ya, padahal kita mengajar Al-Quran itu mulia. Kalau saya lihat teman-teman kerja, ada yang dari pagi sampai sore, gajinya 2 juta. Dengan ilmu Al-Quran, itulah Al-Quran bawa berkah. Selain kita ketenangan, dengan rezeki Al-Quran itu Bang, saya ngajar, sampai 6 juta saya dapat. Iya. Allah yang kasih. Iya. Dan saya nggak nyari-nyari tempat ngajar. Itu orang yang tiba-tiba, Assalamualaikum Ustaz, saya dapat nomor Ustaz dari teman ini katanya Ustaz bisa ngajar. Allah yang ngasih, Allah buka jalan. Iya. Jadi kalau di atas ketaatan ini Allah akan menjamin rezeki kita. Yang penting kita berusaha untuk taat. Ya. Yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang taat kepada Allah, berusaha untuk taat ya, Allah akan kasih rezeki dari mana kita nggak duga-duga. Jadi itu pesan saya kepada teman-teman. Berusaha mungkin tunaikan kewajiban kita sholat 5 waktu, berbuat baik pada orang tua, terus sama orang-orang sekitar kita sebagai Islam, siarkan ilmu Islam. Karena kenapa para sahabat ya dulu dijamin masuk surga? Karena mereka udah berdarah-darah, habis hartanya, habis umurnya, habis tenaganya untuk agama ini. Mereka susah payah. Sekarang kita tinggal menikmati. Mereka dulu susah payah gitu, jamin masuk surga. Kita sekarang dijamin masuk surga, sholat ya malas-malas, bahkan nggak sholat. Kalau sholat mungkin
nggak khusyuk, atau mungkin ilmu kita belum benar, cara takbir bagaimana, bacanya bagaimana, makhraj, itu kita harus malu. Perjuangan kita belum apa-apa, jadi kalau kita ngarepin surga Allah, malulah sama diri kita. Jadi kita berusaha terus untuk belajar untuk menjadi muslim yang kafah. Itu aja Bang dari saya. Saya mohon maaf mungkin terlalu panjang, mudah-mudahan ini ada manfaat dan juga kebaikan. Jazakumullah, barakallahu fiik Bang. Terima kasih banyak ya Bang Orlando ya. Sama Bang. Barakallahu fiik. Ya, kita tutup ya Bang. Iya Bang. Taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Bang. Wah, barakallahu.